Siner, maafkan aku. Kamu cerai, aku nikah. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Jadi wanita ini benar-benar tidak bisa kehilangan cinta yang lembab. Kalau tidak seperti terong yang terkena embun beku. Oh, aku lupa memberitahumu. Hari aku bertemu Suiran, kami tidak pergi ke pernikahan. Adegan itu sangat memalukan. Bagaimana kita bisa pergi? Kami mendiskusikan keputusan Blue Bridge International tempat kamu bekerja untuk mengadakan pernikahan besar. Akan ada banyak orang kaya di sana. Kamu punya waktu untuk ikut. Belum selesai. Siner lupa memberitahumu. Suiran telah bergabung dengan perusahaan ayahku. Sekarang aku asisten presiden di perusahaan ayahku. Bagaimana dengan mobil, rumah, dan istri? Bukankah kamu seharusnya memberi selamat kepada kami? Jangan lupa datang ke pernikahan. Aku dengar dia dicampakkan di pernikahan. Benarkah itu? Lebih dari sekedar dicampakkan. Suaminya baru saja kabur dengan wanita lain. Terima kasih atas perhatianmu tentang perubahan pernikahanku. Jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui, kamu bisa tanyakan langsung padaku. Bekerja sama. Aku akan memberitahumu semuanya. Kurasa semua orang sudah di sini. Panggil siniwa orang untuk rapat hari ini. Ada satu hal yang sangat penting. Aku ingin memberitahumu. Edward Jewelry akan berada di hotel kami. Mengadakan pameran perhiasan. Perusahaan ini baru saja masuk ke Cina. Pameran ini sangat penting bagi mereka. Mereka tidak tahu banyak tentang perencanaan penjualan domestik. Jadi aku memberikan carte blanche pada perusahaan kami. Merencanakan mereka. Kita sudah sampai. Kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kamu punya 2 hari untuk mengajukan rencanamu. Bawa untuk diadakan pemungutan suara. Aku ingin kamu gunakan pemikiran segar. Berikan posisi yang baik untuk merek Edward. Ningsin. Saya seharusnya tidak membicarakan masalah pribadi dalam rapat. Tapi saya harap kamu bisa menyesuaikan sikapmu. Terlibatlah dengan baik dalam perencanaan. Tentu saja semua orang akan berada di perusahaan nanti. Jangan bicarakan masalah pribadi. Fokuslah pada pekerjaanmu. Terima kasih atas perhatianmu. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Berikan presentasi terbaik yang kamu bisa. Bagus. Jangan terlalu jauh melangkah. Kita lihat dalam 2 hari. Line. Karena semua orang percaya diri. Mari kita mulai. Rapat ditutup. Bagus. Baiklah, ayo pergi. Ami, kamu cari tahu tentang pertunjukan perhiasan baru-baru ini. Bagus. Sally, kamu bisa cek untukku perusahaan perhiasan Edwards ini, latar belakang perusahaan mereka, dan posisi produk mereka. Bagus. Oke. Itu bagus. Tidak ada dasimu yang terlihat bagus. Nanti hari ini selesai dan saya akan beli yang baru. Tidak apa-apa, jangan terlalu pilih-pilih. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana kamu dulu berpakaian adalah urusanmu. Dari hari ini kamu adalah suami Wang Lulu saya. Kamu harus punya selera. Kita beli saat pergi ke Blue Bridge International sore nanti. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya di Blue Bridge International? Ada apa kenapa kita tidak bisa pergi? Mungkinkah kamu masih merasa sayang dengan mantan kekasihmu? Kenapa kamu di sini lagi? Menarik atau tidak? Saya tidak gugup denganmu. Selain itu, uang muka kita sudah dibayar dan tidak bisa dikembalikan. Oke, peluk aku. Oke, ayo pergi.
Sekarang tema pertunjukan perhiasan kita sudah dirancang. MS Ningsin sudah bekerja keras. Mr. Feng, kamu di sini. Tepat waktu untuk pertunjukan perhiasan kita. Draft pertama desain tema sudah keluar. Kami berencana dari lobi hotel ke ruang konferensi melakukan perluasan tema. Kami sedang melakukan survei lokasi sekarang. Ningsin, aku sibuk. Aku sangat sibuk sekarang. Nanti kita bicara lagi. Kenapa kamu repot-repot? Meskipun kamu kalah dalam pertempuran pernikahan, tapi kita masih teman lama. Maaf Mr. Feng, bagaimana kalau ini? Aku akan meminta stafku untuk membawamu ke ruang rapat dulu. Ningsin, kami baru saja memesan menu dan prosedur pernikahan. Kami memilih tanggal 8 bulan depan. Itu hari yang baik. Kamu harus datang. Kami mengundang seluruh kelas, jadi kamu tidak perlu stres. Itu akan menjadi reuni kelas hari itu. Kamu tahu, aku selalu sangat sibuk dengan pekerjaan. Hari itu mungkin tidak bisa. Nanti kita bicara. Kebetulan aku baru saja bertanya tentang personil. Kamu kebetulan ada di hotel hari itu. Jangan alasan untuk tidak hadir. Tentu saja kamu hanya perlu datang. Kami tidak peduli dengan uang saham. Lebih baik lagi kamu bisa membawa pacar ke sini. Lupakan aku sebentar. Tidak mudah bagimu menemukan pacar yang baik dan kaya. Jadi kamu harus datang. Aku memberimu seikat bunga untuk bahagia. Lulu, macet di jalan datang terlambat. Aku buru-buru. Adalah nomor 8. Aku harus hadir. Apa yang dilihat? Aku sedang berpikir. Katamu, kenapa aku tidak menyapa kamu lebih awal? Tidak terlambat sekarang. Bagaimana? Lama tidak berjumpa. Kamu semakin cantik. Benarkan? Siapa ini? Kamu bahkan tidak memperkenalkan. Biar aku perkenalkan. Ini pacarku Zhao dan Kiao. Halo semuanya. Senyum kenal. Selamat. Pertama kali bertemu. Aku berharap kalian berdua bahagia selamanya dan cepat punya bayi. Mr. Zhao, kamu di sini. Kenapa tidak menyapa dulu? Ketua tahu akan menyalahkan kita. Apa aku datang ke pernikahan biasa? Apa aku perlu melapor padamu juga? Berani-berani. Masuk. Mr. Zhao, kenapa Fang Sheng begitu sombong? Pemuda itu punya hak untuk sombong. Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua pemula tidak memberitahu aku lebih awal? Aku tahu kalian teman Mr. Zhao. Hotel kami akan memberikan diskon besar. Dan juga akan memberikan layanan spesifikasi tinggi. Tidak. Apa asal-usulnya? Dia adalah pewaris Blue Bridge International kami. Kurang temani. Dia adalah pewaris Blue Bridge International. Legenda Iron Maiden komersial. Putra satu-satunya Liu Lanzi. Itu dia sangat tampan. Standar anak kaya generasi kedua. Ya, aku juga dengar dia seorang retourne. Lihatlah temperamen dan sikap mereka. Sangat berbeda. Ningsin terlalu baik. Tidak heran jadi bahan candaan di grup WeChat. Katanya pengusaha muda. Ini terlalu seru. Sekarang dia bisa mengirim.
Piring Blue Bridge International ini cukup besar. Bagaimanapun juga pasti 2 miliar. 2 miliar hidup itu luar biasa. Ingat dulu, Suiran bahkan tidak bisa mendapatkan 500.000. Kamu, Tidak apa-apa. Siapa tahu, sekarang Ningsin langsung menuju 21 miliar. Berkah tersembunyi. Sekarang Ningsin seperti melompat ke cabang dan menjadi Phoenix. Oke. Teman-teman, kita hampir sampai. Harus masuk. Duduk. Oke, hari yang bahagia harus bahagiakan. Masuk. Tamu-tamu sudah menunggu. Ketua. Apa yang terjadi panik? Kiamat sudah tiba, dan Kiao ada di sini. Orang? Dia datang ke hotel untuk pernikahan. Dia tidak bilang, jangan pernah melangkah ke pintu Blue Bridge International lagi. Pernikahan yang sangat penting, bisa membuatnya melanggar janji. Pernikahan mantan pacar Ningsin. Dan apa cepat katakan? Dia hadir sebagai pacar Ningsin. Pacar apa? Tampaknya gadis kecil Ningsin. Caranya cukup kuat. Tidak heran dia menolak godaan Feng Jingyao. Jadi itu ditujukan ke sarang Liu Lanzi saya. Cepat pergi. Telepon saya Ningsin. Ya, Ketua. Kapan itu akan dimulai? Kamu dan dia. Kapan kalian mulai pacaran? Ketua. Sebenarnya saya baru saja masuk hotel ketika saya baru tahu bahwa Zhao dan Kiao adalah anakmu. Saya akan bertanya lagi. Kapan kamu mulai pacaran dengannya? Seperti ini. Saya memintanya menjadi pacar saya kemarin untuk pernikahan teman saya hari ini. Kamu menolak Feng Jingyao karena dia. Karena kamu menimbang dan membandingkan. Menurutmu Zhao dan Kiao lebih berharga daripada Feng Jingyao. Bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Tidak, bukan seperti itu. Ketua, kamu percaya padaku. Ningsin menyuruhku memberitahumu. Zhao dan Kiao adalah anakku, anak satu-satuku. Dia akan mewarisi segalanya dari Lan Kiao International di masa depan. Apa yang kamu cocokkan dengannya? Kekayaan keluarga, karakter atau kemampuan? Ketua, kamu benar-benar salah paham. Mr. Zhao dia berpura-pura menjadi pasangan denganku hanya untuk membantuku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Mama, kamu sedang apa? Aku mendengar semua yang kamu katakan. Apakah kamu akan mengulang trik lama lagi? Mr. Zhao, kamu datang tepat waktu. Tolong jelaskan pada ketua. Kami berdua hanya berpura-pura menjadi pasangan. Benar atau salah? Itu urusanku. Tidak perlu menjelaskan pada siapapun. Pergi. Berdiri di sini. Siapapun? Siapa aku? Aku adalah ibumu. Mr. Zhao, tolong jelaskan. Kami berdua bukan pacar sungguhan. Ketua Liu, dengar baik-baik. Yaningsin adalah pacarku. Maaf, dan Kiao membuatmu bertengkar dengan ibumu. Jangan dipikirkan. Begitulah cara Liu Lanzi dan aku berinteraksi. Dia memiliki keinginan kuat untuk mengontrol. Jangan takut padanya. Kalau aku memakaikan sepatu untukmu, beritahu aku sekarang. Tidak, aku hanya seorang pegawai. Dia tidak akan memperhatikanku.
Aku buru-buru tadi untuk menjengkelkannya. Bohong tentang kamu sebagai pacarku, maaf. Menarik untuk dikatakan hari ini. Pertama kamu pura-pura jadi pacarku. Sekarang giliranku jadi pacarmu. Tapi tidak apa-apa. Semua orang adil. Bagaimanapun juga. Terima kasih sudah membantuku. Sama-sama, kacang merah sedang dalam masalah. Mana mungkin lubang pohon diam saja. Kamu harus pergi. Aku tinggal di hotel ini. Baguslah. Ketua Liu dengar jelas. Itu Ningxin pacarku. Bagus juga kalau dia benar-benar pacarku. Minuman ini agak menjijikan. Tidur sekarang. Tidur. Semoga kalian berdua berbahagia selamanya saat pertama kali bertemu. Punya anak. Hidup ini luar biasa. Dulu meski aku bahkan tidak bisa dapat 500.000, siapa yang tahu. Sekarang Ningxin langsung menuju 2 miliar. Halo Suiran. Kupikir kita benar-benar terlambat bertemu. Kalau saja aku mengenalmu lebih awal, kita akan menghindari banyak jalan memutar. Pasti. Harapan antara kita. Itu contoh sempurna dari persatuan yang sempurna. Semoga sukses. Terima kasih. Sempurna apa? Kamu tidak tahu malu. Kamu menggoda priaku di siang bolong, minggir. Lulu, apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Apa aku yang gila atau kamu yang gila? Kamu membelanya. Maaf tuanku. Tuan Chen, jelaskan padaku apa yang terjadi. Apalagi yang kamu mau? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bicara di rumah saja. Suiran, lepaskan aku. Yang bernama Sui itu, aku buta melihat orang yang salah. Oke, kamu pikir kamu mengendarai mobil mewah. Kalau tinggal di rumah mewah kamu orang sukses. Kukatakan padamu, kamu bukan apa-apa. Suiran, lihat. Apa yang kamu makin mainem dan pakai? Mana yang bukan dariku? Apa hakmu memperlakukan saya seperti ini? Apakah kamu percaya? Saya bisa memberimu segalanya hari ini. Saya juga bisa mengembalikanmu ke bentuk aslimu seketika. Mr. Sui, saya tidak tertarik dengan urusanmu.
Saya Kuo Meihua belum pernah dihina seperti ini. Mengenai kerja sama kita, jangan harap. Mr. Kuo, dengarkan saya, ini semua salah paham. Bukan kerjasama. Bukan suami kamu. Apakah kamu sedang membicarakan bisnis? Wang Lulu, lakukan saja. Apakah kamu puas? Proyek besar 50 juta. Saya mati karena kamu membuat keributan seperti ini. Saya salah, saya. Berbaliklah sendiri. Katakan pada ayahmu. Suami saya salah, saya salah. Saya tidak ingin melihatmu sekarang. Terima kasih. Tampaknya Mr. Sui, pernikahan tidak bahagia, dan tidak mendapatkan kemandirian finansial yang kamu inginkan. Siapa kamu? Awalnya karena saya tidak bisa mendapatkan 500.000. Sekarang masih karena 500.000. Membuatmu begitu menderita. Mr. Sui brilian. Sayang. Siapa kamu? Pria harus mandiri secara finansial. Untuk memiliki kepribadian yang mandiri. Saya seorang bangsawan. Saya bisa memberimu kesempatan. Membiarkanmu menghasilkan uangmu sendiri. Pikirkan baik-baik. Telepon saya. Apakah kamu harus setiap kali? Apakah kamu mau masuk ke kamar tidur setiap kali saya tertidur? Tidak bercanda. Tidakkah kamu melihat saya sedang bekerja? Apakah itu alasan kamu tidak ingin melihat saya? Baiklah, tidur sekarang. Oke. Terserah. Jadi ini Feng Jingyao. Ada hubungannya dengan Blue Bridge International. Lulu, Kembali. apa yang salah? Apa yang terjadi? Telepon aku dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku sudah janji dengan adikku untuk perawatan kecantikan siang ini. Suruh kamu kembali dan mengantarku. Wang Lulu, aku bukan sopirmu. Selain itu, aku juga asisten presiden perusahaan. Ada banyak hal di perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Asisten presiden apa? Bisakah kamu duduk di kursi ini tanpa aku? Ayahku sudah bilang semuanya. Tugas terpentingmu adalah melayaniku dengan baik. Tunggu aku. Suiran lihat. Apa yang kamu makan minum dan pakai? Mana yang bukan dariku? Hak apa yang kamu miliki untuk memperlakukan aku seperti ini? Suiran, kamu percaya? Aku bisa memberimu segalanya hari ini. Aku juga bisa mengembalikanmu ke bentuk aslimu seketika. Jangan lupa jemput aku tepat waktu. Aku harus makan malam di rumahku malam ini.
Beli beberapa hadiah untuk ibuku. Beli yang mahal-mahal. Ibuku tidak suka yang murah. Cukup gesek kartu sekunder yang kuberikan padamu. Aku pergi. Menikahi seorang Bai Fumei, jangan bilang perjuangan 10 tahun lebih sedikit. Kurasa kamu tidak perlu berjuang sama sekali. Tapi pikirkanlah. Hari-hari ketika aku menginjak harga diriku, tidak akan mudah. Kecuali pada sertifikat pernikahan antara kamu dan Wang Lulu. Namamu, rumah, mobil, uang. Mana yang ada namamu? Pria harus mandiri secara finansial. Untuk memiliki kepribadian yang mandiri. Aku seorang bangsawan. Aku bisa memberimu kesempatan. Membiarkanmu menghasilkan uangmu sendiri. Pikirkan baik-baik. Telepon aku. Hei, Presiden Feng. Halo, aku Suiran. Mr. Sui, akhirnya aku bisa menghubungi Anda. Aku ingin bertemu dengan Anda. Datanglah ke perusahaan kami Senin sore. Selamat ya. Bagus, sampai jumpa besok. Hati-hati. Jangan nekat. Apa kamu masih mau dirawat di rumah sakit selama 2 minggu lagi? Biar aku bantu. Terima kasih. Kamu beli apa? Beli, apa yang di belakang? Ini. Dasar kampungan. Sudah bilang beli yang bagus, beli yang bagus. Beli apa sih? Lihat sendiri. Bisa ibuku lihat ini. Ibu kamu suka apa? Mana aku tahu. Jangan suruh aku beli dong. Kamu saja yang beli. Aku yang beli. Terus buat apa aku? Orang baru kaya. Katanya aku. Oke. Kenapa orang baru kaya itu tidak sama dengan orang miskin? Datang sambil mengibas ekor. Aku bisa jadi pengikut dan supir Wang Luluku. Aku sudah sangat menghargai kamu. Lagi ngapain? Suiran. Suiran. Suiran, kamu kembali padaku. Teganya kamu, kembalikan padaku.
Suami kamu sudah pulang. Aku sudah minta ibu masak makanan kesukaan kamu. Suami, jangan marah. Aku tahu hari ini aku bicara agak keras. Aku minta maaf sama kamu ya. Kan kamu tahu aku orangnya ceplas-ceplos. Ada apa? Bisa menyakiti orang kalau bicara langsung. Aku kasih tahu kamu Wang Lulu. Jangan anggap toleransiku sebagai modalmu untuk menyakiti orang lain. Kamu ngapain? Bagus. Aku minta maaf. Kamu bilang gimana bisa tenang? Kenapa kamu minta maaf padaku? Kamu benar, aku yang salah. Kita nggak ada yang perlu dibicarakan. Meskipun. Jangan tunjukkan rasa malu. Kamu akan menyesal. Gimana? Tentu. Baru dibeli. Benar, dibeli sendiri. Mau makan siang apa? Aku traktir. Apa aja boleh? Ayo masuk mobil. Apa yang Dan Kiao bilang ke kamu waktu itu di kantor? Sudah putuskan belum? Ada apa? Aku benar-benar merasa kita berdua cocok. Kenapa kita nggak coba berpacaran dengan tujuan menikah? Sebenarnya yang mau aku bicarakan sama kamu hari ini adalah, waktu kita ketemu, aku pikir, kita bisa membangun persahabatan online. Coba di dunia nyata. Kenapa selalu di internet? Kamu tahu nggak bakatnya Tian-Tian itu apa? Kecanduan internet. Itu aja. Otakku dan otakku yang nggak bisa menghadapi kehidupan nyata. Gimana kamu tahu? Ngomongin hidup sama kamu lewat komputer. Idealnya ngomongin manusia atau anjing. Kamu. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Apakah kamu punya mentalitas ini selama 4 tahun terakhir? Apa kamu ngobrol sama aku? Aku nggak bermaksud. Maksudku, karena kita duduk berhadapan. Kenapa kita nggak saling mengenal lebih baik? Kenapa kita sering terobsesi dengan fantasi virtual di internet? Fantasi virtual. Jujur aja Dan Kiao. Sebelum kamu lihat aku, apakah kamu tidak pernah membayangkan kacang merahmu? Apakah dia cantik atau dinosaurus? Jika yang terakhir, apakah kita masih akan makan malam-malam ini? Jika Mr. Trehole adalah pria pendek dan miskin, apakah kamu masih ingin menikah dengannya? Bagaimana sudah kenyang? Tidak buruk. Pelayan bayar. Halo, ini tagihan Anda. Biarkan saya yang bayar. Tidak ada password. Saya punya kartu kredit sendiri. Saya tidak akan membutuhkan kartu ini lagi. Halo Tuan, ini kartu Anda. Silakan tanda tangan. Terima kasih. Ayo pergi.
Hei, Apakah Nona Zhao Zongning bersamamu? tidak. Ada apa? Saya jalan-jalan di bawah dengannya. Lalu saya pulang dan masak dulu. Ketika saya turun lagi mencarinya, dia sudah pergi. Jadi saya akan telepon dan tanya. Apakah dia pergi dengan orang lain? Ya, dia menjawab telepon di depannya. Sepertinya suara anak laki-laki. Saya kira itu kamu. Jadi saya tidak bertanya. Saya mengerti. Kalau begitu kamu tunggu saja di rumah sampai dia kembali. Oke. Oke, bye-bye. Ada apa? Tidak apa-apa, tidak masalah. Dan Kiao. Jangan kesal dengan apa yang baru saja saya katakan. Saya harap kamu tidak salah paham. Saya benar-benar berharap kita bisa saling mengenal lebih baik. Saya ingin kamu katakan sekarang. Apakah kamu punya perasaan lain pada Xiao Xia? Hak apa yang kamu miliki untuk menyalahkan saya? Mengapa kamu harus ikut campur dalam segala hal yang dia lakukan? Saya menyukainya. Aku sudah menyukainya sejak kecil. Apa yang salah? Jadi aku sangat memperhatikan urusannya. Tolong jangan ganggu hidupnya lagi. Hal-hal yang kamu lakukan untukku sebelumnya, aku sangat tersentuh. Kamu berjanji bertindak sebagai pacarku, membelaku di pernikahan. Dan kemudian di depan ibumu, mengakuiku sebagai pacarmu. Ini benar-benar menyentuh. Dan Kiao. Apa yang salah? Maaf. Kita tadi ngomong apa ya? Bagaimana kalau begini? Mari kita beri kesempatan lagi satu sama lain. Kita mungkin tidak hanya menjadi mitra bisnis yang baik, tapi juga mitra hidup yang baik. Maaf, aku ada urusan mendadak sekarang. Harus pergi dulu. Pelayan bayar tagihannya dan catat di rekeningku. Baik, Chuan Zhao. Ning Xin, maaf. Mari kita bicara lagi lain waktu. Kamu makan pelan-pelan ya. Halo, telepon yang Anda tuju sedang dimatikan. Halo, Tuan Zhao. Apakah Ning Xia sudah kembali? Belum kembali. Oke, aku segera ke sana. Aku tidak bisa makan lagi kalau sudah kenyang nanti gemuk. Kamu terlalu kurus. Gadis tidak boleh terlalu kurus. Berisi sedikit. Ini Fun Fest. Gadis gemuk mana yang baru kamu peluk belakangan ini? Jujur saja. Apa kamu bodoh minum obat? Aku sedang membicarakanmu. Kamu Fun Fest. Aku suka kamu. Aku lupa menelepon kakak Chen. Dia pasti sedang memasak di rumah menungguku pulang. HP mati. Telepon dimatikan. Aku tidak ingat nomor teleponnya. Tidak apa kakak Chen bukan anak tahu kamu tidak kembali. Tidak akan tinggal di sini dan pulang lebih awal. Dia pasti mencari saya di seluruh dunia. Pasti mengira saya diculik. Juga tidak akan. Saya bukan wanita kaya. Mengapa kamu pikir saya diculik? Jangan khawatir, makan lebih awal dan pulang lebih awal. Mari makan tulang besar. Ayo. Benar sekali. Hanya merasa takut. Setidaknya satu tulang hilang. Satu lagi. Makan lebih banyak. Wanginya enak, wanginya enak, wanginya enak.
Maaf Tuan Zhao. Saya tidak merawat Nona Ning dengan baik. Maaf. Kamu naik dulu. Saya menunggunya di lantai bawah. Baik, maaf. Kamu tidak akan kembali tidur kan? Kita semua setuju. Tidak bisa kembali. Apakah kamu ada waktu untuk keluar minum? Siapa yang kamu pikir kamu ini? Saya sedang makan besar dengan orang yang saya cintai, menyesap anggur. Tolong jangan ganggu saya lagi. Mari jalani hidup kita sendiri. Ningsin di sini. Halo Ningsin. Semuanya ada di sini. Ningsin, kamu orang yang sangat sibuk. Berapa kali kami mengundangmu sebelum kamu bersedia menunjukkan wajahmu hari ini? Ini restoran barat termahal di kota, saya sangat ingin datang. Tapi saya tidak punya uang di saku, tidak ada kepercayaan diri. Karena murid-murid menyukai ini, saya akan bayar hari ini. Seharusnya kami memintamu. Sekarang kamu yang mentraktir kami. Dan masakan Prancis adalah yang terbaik di dunia masakan barat. Makanan ini silakan cicipi. Saya menebak ini bernilai $1.000 per orang. Ini bukan apa-apa. Terima kasih padamu. Hari ini saya catch kilos. Ini akan menjadi pesta pora. Pesan sesuatu. Siput panggang. Foie gras. Kamu punya kekuatan buat diet pas, kenyangkan. Jangan kurang sampahnya. Kan? Ayo pesan lebih banyak tiram. Oke. Ingat teks yang dibaca Paman Jules. Aku ingat, aku hafal. Bukannya kamu sudah hafal cukup banyak waktu sekolah? Kulihat kalian semua memikirkan tiram itu. Siapa yang akan ingat? Penulis na mengkritik. Keluarga kecil Philip suka gengsi. Keluarga Philip itu, warga kecil yang suka gengsi kan? Sedikit sakit. Bagaimana kalau ini? Langkah kita bisa kumpul, ayo minum. Ayo, bagus. God Ningsin. Cincin berlian sebesar itu harganya ratusan ribu. Aku nggak tahu berapa. Tapi itu hadiah dari ibu mertua. Berlian sebesar itu setidaknya 1 juta. Meskipun aku menyerah padamu untuk 500 ribu. Lihat tangan Ningsin sekarang, bawa saja kamu bisa dapat jutaan. Ningsin sangat iri padamu.
enggak cuma menikah ke keluarga kaya. Ibu mertuamu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Beruntung banget. Aku bilang kamu menikah Suiran, kamu tahu. Tentu, aku bilang sama dia. Kamu dengar belum? Dia dan Wang Lulu sedang perang dingin. Kayaknya mereka mau cerai atau gimana. Jadi orang harus tenang. Dia terlalu impulsif. Baru saja kehilangan gadis sebaik Ningsin kita. Begitulah setiap orang punya takdirnya sendiri. Kan? Maaf. Halo Sekretaris Wang. Proyek investasi di Chang'an harus segera diselesaikan. Kasih kamu rencananya. Nggak masalah. Aku akan segera memberikannya padamu. Beneran bikin kesal. Setiap hari kerjaan nggak ada habisnya. Reuni kelas yang langka datang mengganggu kita. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ningsin Nankiao International adalah perusahaan terbuka. Apakah kamu punya informasi dalam yang bisa dibagikan denganku? Aku baru saja mengalami kerugian besar di saham. Apakah itu alasan kenapa semua orang ingin kamu keluar? Supaya para siswa bisa mendapatkan keuntungan. Benar sekali. Apa kamu tidak mengenalku Ningsin? Kita semua teman sekelas. Kalau ada hal baik aku tidak akan melupakanmu kan? Aku hanya bilang Ningsin yang terbaik. Benar. Bagaimana kalau begini? Kamu juga lihat betapa sibuknya aku tadi. Aku akan pergi duluan hari ini. Bukan berarti kamu pergi sebelum kita memesan hidangan ini. Tidak cocok. Tidak masalah, pesan saja apa yang kamu mau. Semua tagihan hari ini ada di rekeningku. Apakah ini baik? Tentu saja. Terima kasih. Kalau begitu aku pergi, selamat tinggal. Hati-hati, bye-bye. Orang kaya. Lihatlah ekspresinya yang sombong. Benar-benar tebal ke dahan dan berubah menjadi phoenix. Iri dan dengki tidak ada gunanya. Setiap orang punya hidupnya sendiri. Mari kita ubah semuanya menjadi nafsu makan. Lagi pula dia yang bayar dan kita pesan yang paling mahal. Ya. 10 tiram termahal di menu pelayan. Lama tidak bertemu. Bukan begitu. Setelah lulus, aku selalu memikirkan keluargamu. Bukankah kita di sini hari ini? Ya, siswa ini sudah berganti-ganti. Tapi kalian berdua, aku ingat sangat jelas. Bahkan hidangan yang aku pesan hari ini adalah yang klasik. Kalian sangat mesra. Sangat langka. Hargailah. Baik, kamu makan pelan-pelan. Apakah ada yang perlu aku pesan? Baik. Bagus. Bagaimana dengan ini? Apakah baunya masih sama? Kamu mencoba ini. Bukan ini obeng goreng favoritmu. Aku ingat waktu itu. Kita bahkan tidak mampu membeli ini. Hanya bisa makan seminggu sekali. Atau setelah aku membayar biaya les. Aku bisa datang ke sini untuk memuaskan rasa laparku. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Ingin bernostalgia.
Sin Er, kamu ingat? Pada makan perpisahan di hari kelulusan kuliah, aku pernah bilang padamu, dari sekarang kamu harus menukar ini dengan cincin berlian besar untukku. Kamu ingat? Hampir lupa. Sudah lama sekali. Kenapa menyebutnya? Tidak apa-apa, hanya mengobrol. Apa yang kamu inginkan? Sin Er. Hal terburuk yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah di hari pernikahan, marah padamu dan menggandeng tangan orang lain. Aku membuat banyak janji padamu, ternyata semuanya kosong. Ini satu-satunya hal yang bisa kuberikan sekarang. Suiran, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tahu aku mencintaimu, Sin Er. Tidak pernah berhenti. Maaf, Pak. Kamu tidak lagi pantas mencintaiku sekarang. Mana tanganku? Tidak ada ruang lagi untuk cincinmu. Aku punya pilihan yang lebih baik. Sin Er. Apakah kamu punya cinta dengan Zhao dan Qiao? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang harus kamu khawatirkan sekarang adalah kamu dan istrimu Wang Lulu. Apakah kalian bahagia dan senang? Kami sudah berpisah. Aku sudah pindah darinya. Sin Er, aku tahu. Aku menyakitimu di masa lalu. Tapi aku buruk di awal. Aku akan menebusnya nanti. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Menebus. Bagaimana kamu menebus? Kamu tidak bisa mengganti kerugian yang telah aku alami. Ini semua milikku. Serahkan semuanya padamu. Sin Er. Perusahaan punya proyek besar di belakang. Aku bisa menghasilkan jutaan. Sin Er, beri aku waktu. Kamu percaya padaku. Aku bisa melakukannya. Beri aku waktu. Aku benar-benar tidak mengerti, Suiran. Mengapa sampai hari ini? Apa kamu masih berpikir semua pilihan yang aku buat? Semua karena uang. Setelah kamu memilih menikahi Wang Lulu, pernahkah kamu bayangkan bagaimana aku menghadapi kolegaku, bagaimana menghadapi keluargaku, temanku, termasuk bagaimana menghadapi diriku sendiri? Pernahkah kamu peduli pada Sin Er? Bagaimana kabarmu tanpa aku, Suiran? Aku tahu itu salahku di awal. Aku menyakitimu. Tapi kamu tidak bisa memegang. Kebahagiaan hidupku adalah hal sepele. Intinya kamu tidak mencintai Zhao dan Qiao sama sekali. Dan Blue Bridge International akan segera dalam bencana. Pada akhirnya kamu akan berakhir dengan tidak ada apa-apa. Apa artinya? Bagaimanapun biarkan saja. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi Zhao dan Qiao. Aku tidak bisa membiarkanmu menikah ke keluarga yang kotor. Sin Er, kamu tahu. Jika kita berhasil kali ini, kita akan menjadi pemegang saham Blue Bridge International di masa depan. Semua orang minggir. Tapi Sin Er, aku butuh bantuanmu. Mari kita kerjakan proyek ini bersama-sama ya. Suiran, kamu gila. Aku tidak gila. Aku melakukan semuanya karena kamu.
Terpisah begitu lama. Tidak ada gunanya menunda-nunda. Begitu banyak tahun. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kecuali sertifikat pernikahan. Kamu tidak memberikan apa-apa padaku. Jadi tidak ada sengketa properti. Kita tidak berutang pada siapapun. Jika kontraknya baik-baik saja, setelah kamu menandatanganinya, kirim ke pengacara saya. Lihat di dalam. Bos, apakah ini Scoobert asli? Benar, Apakah ini Liundi yang terbaru? tepat sekali. Dan Pathos Tchaikovsky. Sin Air, kamu tahu tidak? Saya sudah mencari di sini lama sekali. Banyak toko sudah kehabisan stok. Walaupun baru beli 2. Foto-foto Sin Air ini mudah dibicarakan. Pathos Tchaikovsky ini sudah habis. Saya sudah mencari di banyak toko tapi tidak ketemu. Biarkan saja saya yang membelinya. Itu stereo rusak di asrama kamu. Tidak bisa mendengar suara yang bagus? Siapa bilang tidak? Toko stereo di sudut sekolah. Saya selalu ke sana untuk mencoba setiap dapat disk baru. Coba saja, tapi jangan beli, bosnya sudah kesal sama saya. Bagus Suwiran. Mari kita bekerja keras setelah lulus. Di masa depan kita beli audio terbaik bersama. Benarkah? Lalu di ruang tamu kita pasang stereo terbaik. Bagaimana kalau hari hujan? Mari minum anggur dan dengar musik. Saya kasih kamu sebotol Patus 08. Apa itu tahun 2008? Patus apa? Minum saja seperti jus anggur. Bosnya yang beli semuanya. Kapan kamu mengerti ini? Saya akan terlambat. Sin RA, sarapan dulu sebelum pergi. Saya tidak makan kalau sudah telat. Anak muda. Saya tahu kara tiger lerat. Tidak masalah melewatkan sarapan saat masih muda. Kalau sudah tua, Ayah, jangan mengutuk saya. Dulu aku sehat-sehat aja tapi kamu bilang aku sakit. Benar. Dan Kiao Bangsat bilang, terakhir kali karena urusan kerja. Aku nggak sempat makan enak sama kamu. Kali ini, ayo kumpul-kumpul pas lebaran. enak ya punya uang. Sampai sekarang mikirinnya masih kesel. Jangan bilang dia. Aku bilang ayah. Gimana hubungan kita nanti?
tapi semuanya tergantung kamu. Kamu mikirin baik-baik. Si bapak nggak bakal pergi. Sin Er kalau dia nggak ke mamanya. Kalian berdua ngobrol aja baik-baik. Aku bakal telat, aku pergi dulu. Meskipun kita udah cerai, aku mau nanya sesuatu. Udah nikah begitu lama. Apa kamu pernah jatuh cinta sama aku? Ngapain bilang ginian sekarang? Pernah? Aku berusaha keras buat jatuh cinta sama kamu. Sayangnya, Apa karena Ningsin? ini juga alasan yang penting. Hubungan 7 tahun bukan hal yang bisa dilepas gitu aja. Meskipun dia udah nyakitin kamu banget, kamu tetap ngel sama dia. Dan aku baik banget sama kamu. Kamu pegang hati, kamu tanya, kenapa aku nggak bisa bikin kamu terkesan? Lulu, terima kasih banyak. Pas aku lagi paling gak berdaya dan paling malu, kamu bantu aku. Bisa dibilang kamu nyelamatin aku. Aku tahu kamu udah mencintaiku dengan caramu. Biarin aku tinggal di kamar kamu, pakai mobil kamu, gesek kartu kamu. Atur kerja buat aku. Tapi Lulu, apa kamu pernah mikirin? Sebelum kamu ngelakuin hal-hal ini, apa kamu pernah mikirin gimana perasaan aku? Apa kau pernah menghormatiku? Kau tidak pernah. Tahukah kau, begitu lama aku tak pernah mengalami hari yang bahagia, karena itu bukan yang kuinginkan. Lulu, aku seorang pria. Aku punya harga diri dan batasanku. Aku bukan anakmu, bukan aksesoris MU. Aku tak mau mendengarmu mengatakan ini. Kamu hanya perlu memberitahuku cinta atau tidak. Meskipun tahukah kau, apa yang kau sebut harga diri, itu tak berharga di depan cinta sejati. Lucu bukan? Aku juga merasa lucu. Kita sudah bercerai. Kau bebas. Kamu bisa mendapatkan kembali harga dirimu dengan pergi ke sana. Tapi pernahkah kau memikirkannya? Harga dirimu bisa dibuang dan didapat kembali sesuka hati. Dan cinta. Apakah kau pikir itu bisa didapat dengan mudah? Sangat baik. Kau memberikannya padaku. Setiap orang harus membuat pilihan mereka sendiri. Bayar untuk keputusanmu sendiri. Aku Wang Lulu. Bayar untuk keputusan burukku. Kau juga. Tidakkah kau pikir lolos dari segalanya? Belum saatnya. Bukan begitu. Bebas dan baru. Aku akan merebut kembali cinta 7 tahun itu. Sin Er, tunggu aku. Aku tak akan membiarkanmu menikahi Zhao dan Kiao. Aku tak bisa membiarkanmu menikah ke keluarga yang begitu kotor. Keluarga kotor. Apa maksudmu?